Pemirsa, dalam perjuangan dakwahnya, Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat setia yang melindungi beliau. Namun tahukah Anda, hanya ada satu sahabat setia yang kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain? Ya, dialah Abu Bakar. Bahkan, karena begitu istimewanya sosok Abu Bakar, Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih teman setianya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku, baik dalam hartanya maupun dalam persahabatannya, adalah Abu Bakar. Kalau saja aku boleh mengangkat seorang Khalil kekasih, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi, dia adalah saudaraku di dalam Islam. Sungguh, tidak akan diciptakan pada masjid ini sebuah pintu kecil pun, kecuali hal itu memang milik Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. Ya, sosok Abu Bakar As-Siddiq memang memiliki banyak keistimewaan yang menjadi teladan bagi umat muslim lainnya. Dan berikut kisah keistimewaannya untuk Anda. Keistimewaannya yang pertama adalah pengorbanan yang sangat besar terhadap perjuangan Islam. Pemirsa Mozaik Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk ke dalam golongan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Di saat penduduk Mekah menghina dan mencibir Rasulullah SAW karena menyebarkan ajaran Islam, Abu Bakar justru mempercayai Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, banyak orang yang mencibir kisah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, bahkan sebagian menjadi murtad karena tidak percaya atas kabar ini. Orang-orang ini kemudian bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka bertanya, "Apa pendapatmu tentang sahabatmu yang mengaku bahwa diisyaratkan malam tadi ke Baitul Maqdis?" Dia, Abu Bakar, menjawab, "Jika ia mengatakan itu, maka sungguh ia telah jujur." Mereka berkata, "Apakah engkau membenarkannya bahwasanya dia pergi malam tadi ke Baitul Maqdis dan sudah pulang sebelum subuh?" Dia, Abu Bakar, menjawab, "Ya, sungguh aku membenarkannya, bahkan yang lebih jauh dari itu." Hadis riwayat Al-Hakim. Kepercayaan dan keyakinan Abu Bakar yang begitu besar terhadap Rasulullah inilah yang membuat Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, yang berarti seseorang yang membenarkan kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kesetiaan serta pengorbanan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW membuat Rasulullah meminta Abu Bakar menjadi teman saat berangkat hijrah ke Madinah. Dalam perjalanannya, keduanya harus bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau kamu tidak menolongin Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.' Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Pemirsa Mozaik Islam, selain kesetiaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar terkenal karena akhlaknya yang sangat mulia. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda, kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq sudah terlihat sejak sebelum Abu Bakar menjadi seorang muslim. Selama hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala, berdusta, ataupun meminum arak seperti layaknya penduduk Mekah lainnya. Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi sahabat Rasulullah SAW yang selalu berusaha untuk mengikuti dan meneladani semua amal ibadah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah di antara kamu yang mengiringi jenazah pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." "Siapakah yang memberi makan fakir miskin hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." "Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" tanya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, "Saya." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tidaklah terkumpul perkara tersebut pada seorang hamba kecuali masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Ketika memeluk Islam, Abu Bakar banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam. Ia membebaskan banyak budak yang memeluk Islam dengan harga tinggi. Bahkan muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah, ia tebus dengan harga 9 ukiah emas atau hampir 150 juta rupiah di masa kini. Tak hanya itu, Abu Bakar dalam sebuah kesempatan juga pernah menginfakkan seluruh harta bendanya untuk tegaknya ajaran Islam. Bahkan karena hal ini, Umar bin Khattab pun pernah merasa tidak mampu untuk menandingi sedekah Abu Bakar As-Siddiq.
Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar bin Khattab berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh harta bendanya. Rasulullah lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat yang paling sedih. Namun Abu Bakar juga merupakan orang yang paling tegar ketika itu. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di daerah Sun Aliyah. Umar berdiri seraya berkata, Rasulullah SAW tidak meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dan kemudian akan memotong-motong tangan dan kaki orang-orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka beliau mengucapkan hamdalah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berseru, amma ba'du, barang siapa menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, sungguh Allah maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau membacakan surat Ali Imran ayat 144. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Abu Bakar terkenal karena tabiatnya lembut dan hatinya yang mudah memaafkan orang. Namun ketika ia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar juga bisa menunjukkan ketegasan. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi nabi palsu, kaum murtad hingga orang-orang yang meninggalkan zakat. Beliau juga memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari semua sumber yang ada. Begitu istimewanya sosok Abu Bakar, hingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat muslim agar mengikuti jejak langkah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah jalan orang-orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka, jangan pernah ragu berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. SAW wafat, Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat yang paling sedih. Namun Abu Bakar juga merupakan orang yang paling tegar ketika itu. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di daerah Sun Aliyah. Umar berdiri seraya berkata, Rasulullah SAW tidak meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dan kemudian akan memotong-motong tangan dan kaki orang-orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka beliau mengucapkan hamdalah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berseru, amma ba'du, barang siapa menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, sungguh Allah maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau membacakan surat Ali Imran ayat 144. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Abu Bakar terkenal karena tabiatnya lembut dan hatinya yang mudah memaafkan orang. Namun ketika ia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar juga bisa menunjukkan ketegasan. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi nabi palsu, kaum murtad hingga orang-orang yang meninggalkan zakat. Beliau juga memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari semua sumber yang ada. Begitu istimewanya sosok Abu Bakar, hingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat muslim agar mengikuti jejak langkah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah jalan orang-orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka, jangan pernah ragu berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan.